Tapi kan juri Suci juga kadang-kadang intimidatif. Kayak contohnya Panji Pragiwaksono kalau jadi juri, kalau lagi dia istirahat, dia keluar, emang lucu lo pada gitu. Dia masuk lagi tuh. Itu sewarnya. Kan masuk udah langsung ngeblank ya. Apa yang harus lu lakukan setelah kompetisi ini berakhir? Setelah lu tidak seminggu sekali lagi tampil di TV, setelah lu sudah punya standar ekspektasi orang terhadap lu, itu tantangan sebenarnya. Nah, pada saat itu udah bener-bener usaha sendiri tuh, Suci udah nggak bisa engage. Budgetnya udah beda sih, Mas. Makin dibocorin lagi. Ah, itu dia. Dengan bangganya kita bilang Suci itu tidak pernah memanipulasi nilai. I see. Jadi memang dari awal kita komit sama juri, apalagi Pak Ade nih. Dia Pak tahu Dendro. ini penilaian dia akan mungkin kalau kata saya kutip kata beliau adalah penilaian ini berlaku sampai nanti dunia akhirat. Pertanggungjawabannya berat. Gue tuh kemarin ke Jogja ngambil cuti lah ya, belum lama ya, sebulanan lah. Gue ada ke pasar Kangen namanya, itu di daerah Prawiro Taman itu. Oh, Prawiro Taman ya. Gue nemu kaset Dono Kasino Indro, stand up. Kaset. Jadi nggak kayak stand up, apa sih kayak. Jadi dia ngomong di situ kayak podcast zaman dulu. Podcast zaman dulu di radio, asik banget. Jadi Masih ada alatnya, Mas? Ya alat di mobil gua kan masih. Oh iya. Masih itu. Masih ada tape Ya, recorder. masih ada. Di jalan tuh kayak denger kocak banget. Iya, kalau sekarang mah podcast mungkin. Iya, mungkin podcast. Kalau dulu ya gitu. Sekarang podcast. Udah mulai kan ya? Ya. Belum. Udah mulai. Emang nggak ada opening podcast. Emang nggak ada opening. Nah, kalau dalam konteks ngobrol. komedi itu sejarah Dono Kasino Indro sebagai seorang komedian itu diletakkan di posisi mana? Parno itu. Ini udah mulai, Mas. Udah, orang nggak ada opening. Udah nggak ada opening Ya, beneran masih nih. mikir aja nih. Kalau Selesai aja. sebetulnya saya jawab sebelah saya komedian kan, jadi Iya. takut salah ya. Pit kalau Oke. tolong direvisi. Menurut gue sih karena di Suci juga ada Pak Indro. Ada Indro ya. Dan yang kompor gas. Yang kompor gas, Iya. yang dua-duanya temannya sudah almarhum dan Pak ditinggal. Katanya konon karena Pak nggak lucu ya, jadi nggak diajak. Benar sih. Terus ya itu sih kalau di Suci Warkop udah jadi ini kita sih panutan lah. Dan kebetulan nanti kan di Suci 12 insya Allah akan kembali nih Pak D. Oke. Jadi memang dari awal kita anggap tuh Pak D sebagai godfather lah. Dalam artian dia sebagai Warkop ya. Ya, Nggak tahu kan Pak D mau masuk lagi. Comeback lagi dia. Comeback lagi. Udah boleh dibocorin? Udah boleh aja biarin aja Pak D. Pak De, So- comeback lagi. Kita lagi nego sama Pak D, ya mudah-mudahan Pak D. Nah, comeback lagi insya Allah. Kalau gitu gue ikut lagi kompetisi. Siapa tahu Jadi juara lagi. ini Suci yang ke-12. Suci ke-12 nanti bulan Januari. Insya Allah. Nah, dulu awalnya gimana sih Suci itu sampai menjadi program di TV, lalu kemudian David kan juga terlibat di keempat ya? Lo ya? 4 2016. Dulu deh, no. Tapi memang dulu kan kalau dari Kompas zaman dulu senior mencari sebuah reality show yang beda nih. Nah kebetulan di 2010-2011 kan kayaknya dunia stand up sudah mulai terdengar, tapi memang hype-nya tuh belum ada sampai waktu itu belum ada banget hype-nya. Terus juga industri dan pelakunya belum banyak, makanya dulu yang ikut audisi Suci 1 juga bisa dibilang bukan semuanya stand up komedian. Memang ada yang pelakunya tapi memang tidak banyak. Nah dari Kompas tuh pengen nyari sebuah reality show yang bisa dibilang beda dari yang lain, terus lebih bisa dibilang kan komika menulis dengan cerdas. Jadi kita nyari reality show yang cerdas dan jujur juga. Kompas juga kan namanya cukup besar membawa Inline ya? Iya, inline tuh sama auranya Kompas si stand up ini gitu sih Mas. Jadi dulu dibuat di 2011, ada Pak Indro juga, ada Radit juga, ada Panji juga awal-awalnya membuat sebuah kompetisi ya akhirnya bergulirlah di 2011 Suci pertama. Hingga sekarang sudah 14 tahun Suci kayaknya bisa dibilang jadi sebuah acara televisi yang panjang ya kayaknya. Nggak banyak acara televisi yang bisa bertahan selama 14 tahun. Penontonnya juga
semakin lama semakin banyak. Komunitasnya juga Komunitasnya tumbuh. juga komunitasnya udah jadi ormas kan sekarang. Iya, Iya, itu udah makanya. terdaftar. Udah banyak banget, udah ribuan orang mungkin yang malah menganggap dirinya komika gitu. Jadi kayaknya Kompas sih menurut saya sebagai pelaku kali ya, pelaku di pertelevisian di stand up ini inline banget lah, makanya sampai sekarang stand up juga jadi sebuah apa ya, sebuah acara yang cukup menjanjikan sih kalau di Kompas. Gitu sih, Mas. 14 tahun tapi ada 12, berarti ada jeda 2 tahun. Pak. Betul, kita pernah karena ada pemilu. Oke. Pas- Apa? Pemilu bukannya kocak juga? Nah, Harusnya pemilu itu bisa kocak menjadi bahan, sekali. Jadi, nah itu sebetulnya sama Mas. Jadi kan kadang-kadang politik memang lebih lucu ya ketika terjadi. Oh, oke. Jadinya takutnya kita kalah saing, Oh, kita oke, mundur. bener. Ini kayak jokes yang Taman Ria Senayan dulu ya, kenapa tutup ada pagelaran iya. Karena DPR lebih lucu. Yang kedua karena pas itu COVID. Oke. Kita mundur, COVID, ya. ada 2 tahun kita mundur. Yang tahun 2020-nya. 2020 itu sebetulnya kita sudah audisi sampai mau ke Surabaya. Hari pertama akan berangkat, H-1 akan berangkat, ternyata di lockdown. Iya. Jadinya komika yang sudah ikut audisi di 6 kota kita hold sampai setahun. Oke. Jadi baru kita mundur tuh, jadinya baru 2021 kalau nggak salah baru mulai Suci 9 dengan penonton hanya 3 orang juri, yang lain nonton di Zoom. Jadi yang ketawa mereka sendiri. Itu kayaknya Suci paling berat Di tahun 2021. di tahun itu ya. 2021. Tapi berarti Suci ada 9. dua ya, mementingkan politik sama COVID. Jadi Iya. politik sama COVID mirip-mirip. Ya berarti inline ya, maksudnya dua-duanya itu sebanding ya. COVID dan Kalau lo Fit, lo pemilu. gabung ke Suci karena apa, Fit? Karena lo kan dulu apa ya, komedian awalnya bukan kan? Sudah jadi komika. Oh, udah komika, Sudah jadi oke. komika, sudah apa ya istilahnya udah lumayan sustain lah, dapat job di TV gitu. Oke. Sebelum ikut Suci? Sebelum ikut Suci ya. Oke. Karena gue memulai stand up juga bareng founder-founder juga. Maksudnya ketika ada di Comedy Cafe gue udah mulai ikut Oke, gitu. ya. Cuman ya belum lucu aja gitu. Nah, begitu udah mulai masuk industrinya, udah mulai dapet job, dapet panggilan TV. Nah, gue ngerasa ternyata pekerjaan ini cukup punya titik jenuh yang lumayan banyak gitu ya. Maksudnya kita sering banget ngelawan kejenuhan untuk Oke. stand up gitu, apalagi ketika kita memaksakan diri untuk Tampil. atau nulis materi hanya karena kita butuh duitnya. Oke. Itu Kayaknya titik nggak di jenuh nih. Kompas dia mana? Tapi benar, kalau gue kan waktu itu emang udah memutuskan ya stand up udah tempat nyari duit gue berkarir penuh di stand up, gue udah nggak kerja apa-apa lagi selain stand up, mau nggak mau kan gue harus manggung terus. Nah, gue ngerasa ada di titik jenuh di mana gue ngerasa kayaknya butuh challenge dah. Karena kan kalau ngandelin job TV aja nggak ada yang nge-push gue nih, nggak ada yang nge-push gue untuk bikin materi sesuatu. bagus, gue tidak dibandingkan dengan Yang lain. komika lain. Nah, gue perlu ikut kompetisi, gue rasa. Oke. Begitu gue sharing sama senior-senior, kayaknya Suci kompetisi yang tepat untuk gue Melawan berkembang lah. kejenuhan tadi ya. Satu, melawan kejenuhan, kedua gue berkembang lah untuk lebih apalah istilahnya naik level gitu sih. Tapi sebenarnya yang dilakukan dalam konteks Suci mengumpulkan komika-komika itu diapain aja mereka? Benar di challenge seperti David alami ya? Karena sebetulnya kalau menurut saya sih stand up adalah sebuah seni yang susah, dimana kita bisa ngomong sendiri di atas panggung, diliatin orang dan harus lucu, dan materinya harus baru. Masalah Oke. PR-nya kalau seorang komika di Suci tuh tiap minggu kan harus baru. Iya. Iya, iya. Selain baru nggak boleh ditulisin orang. Betul. Oh, Ya, tulis jadi nggak sendiri. boleh kayak orang nulisin pidato orang tuh nggak boleh. Dan seminggu tuh, gimana? Lo berarti nggak cocok Nyambung jadi ke situ. politisi dong dia. Karena hampir Nggak semua apa-apa. Kayaknya politisi dia seneng ya. pidatonya ditulisin sama orang. Iya harus tulis sendiri Iya, iya, gitu, iya. nggak boleh ditulisin orang. Dan kalau di Suci tiap minggunya kita kasih kelas, Mas. Oke. Iya. Selama Selama karantina, kita kasih kelas dan kita tidak menganut karantina full kecuali di Suci yang pas COVID. Karena kalau anak-anak tuh ditaruh di satu tempat, dikumpulin selama 3-4 bulan, akan mentok tuh. Ya jenuh. Akan jenuh. Jadi memang kita tidak menganut karantina full. Nah itu setiap 2 hari kita kasih mentoring, sisanya mereka open mic nyari tempat sendiri-sendiri. Oke. Gitu sih. Jadi memang
yang paling capek mungkin pas mentoringnya gitu. Jadi mentoring pagi sampai malam, pagi malam, malamnya open mic, nyoba materi tuh, besoknya langsung stand up. Mungkin ada dari kru nggak lucu gitu-gitu juga, itu juga komikannya juga ngerasa tuh langsung udah bikin nggak lucu gitu, begadang lagi. Lalu sendiri Pit, ketika kan lo ada ekspektasi nih, ketika gue butuh challenge nih, butuh melawan kejenuhan gue, ikut Suci, dan di situ lo menemukan itu. Iya, gue karena itu tadi, karena seminggu sekali dituntut harus materi baru. Waktu gue tuh masih babak finalnya masih 20 orangan ya, waktu season gue, season 4. Jadi bayangin gue 20 minggu harus materi baru, dan di grand final gue 3 putaran dengan masing-masing putaran 7 menit. Jadi bayangin gue kalau gue ikut terus tuh gue punya berapa materi? Banyak materi, dan gue punya banyak kesempatan untuk berkembang, karena kan setiap minggunya gue dituntut untuk, kalau gue punya standar sendiri. Kalau gue selalu show besok tuh harus lebih baik dari show sebelumnya. Jadi lawan gue bukan peserta lain, tapi standar yang gue ciptakan sendiri. Jadi kalau gue di show 1 nilai gue udah 8, show 2 gue mesti 9, atau minimal banget ya 8. Kalau gue 7 berarti gue gagal. Gitu sih. Jadi proses itu yang bikin gue tuh kayaknya tough, berkembang gitu ya. Karena kan menurut gue kalau komedian kan kalau dalam keadaan terdesak tuh ide-ide kreatifnya justru malah muncul. Nah, desakan di Suci itu yang membuat aura kompetisinya luar biasa, kompetitif banget. Terus respon penontonnya, waktu itu kan setiap kita tampil tuh selalu di-share sosial media kita kan, Instagram sama Twitter, waktu itu belum jadi X. Itu setiap minggunya selalu bertumbuh followers. Jadi gue ngerasa juga secara exposure gue juga terbantu gitu. Tapi lo ngalaminnya sendiri itu proses untuk melawan diri lo sendiri sebenarnya kan? Iya. Meskipun kompetisinya 20 orang, Betul. di final 3 kali berturut-turut. Betul. Jadi yang lo lawan diri lo sendiri. Iya, makanya gue punya teori. Ya kan sekarang gue dipercaya jadi mentor ya, alhamdulillah. Gue tuh selalu bilang, kalau show lu ini kan kita bukan sprint nih, bukan lomba sprint, kita lomba maraton. Jadi panjang-panjangan napas nih. Jadi gue bilang kalau kompetisi dalam satu malam pasti juaranya bisa siapa aja. Tapi kalau kompetisi panjang itu pasti juaranya yang punya konsistensi, persisten, terus yang punya kemampuan menaikkan level dari setiap penampilannya, kemampuan membawa gimmick dan segala macam. Nah, itu yang gue terapkan di Suci 4 waktu itu, standar gue. Alhamdulillahnya nih waktu show pertama ya, itu standar semua didodit tuh. Dodit Mulyadi. Dodit Mulyanto. Mulyanto, sorry. Yang pakai biola. Gila, itu semua mata tertuju ke dia. Dia people champion banget lah waktu itu. Ya, sharing juga mau nggak mau pasti karena Dodit kan. Sharing Suci 4 tuh. Salah satunya Dodit. Itu dia. Jadi gimana? Anjir, merinding Mas kalau gua. Lawannya Dodit gimana nih? Di show 1 gua langsung bottom 3. Oke. Di show pertama langsung bottom 3, gue hampir eliminasi. Jadi gue ngerasa kalau gue fokus ngejar lawan gue, gue akan kalah ya, istilahnya akan tereliminasi lah. Tapi kalau gue fokus lebih baik melawan diri sendiri, lebih baik dari performa gue sebelumnya, ya gitu gue terapkan cara itu. Alhamdulillah show 1 bottom 3, show 2 lumayan lah, selamat. Baru di show sekitar di atas 5 tuh gue sering dapat skor tertinggi. Oke. Nah, even melampaui Dodit. Iya, melampaui Dodit. Dodit sampai tahap berapa dia waktu itu? Ingat? 7 kalau nggak? 7. 7. Iya, 6 atau 7 ya. 6 atau 7 besar. Tapi itu mau nempel sih kayaknya. Dodit nempel banget Mas, susah banget ngelawannya. Dan benar kata David tadi, Dodit itu memang sempat membawa share. Dan tapi memang di Suci itu penilaian full 100% dari juri kan. Jadi walaupun dari awal lucu ketika show ke-7 tiba-tiba dia kan drop, pasti dia yang keluar. Kita nggak ada tuh yang ditahan lah karena share-nya bagus, nggak ada gitu. Iya. Memang sempat terjadi fluktuatif ke bawah ketika Dodit pergi, tapi habis itu ya mungkin dibantu sama waktu itu sama Abdur ya. Iya. Abdur, David naik lagi tuh Sucinya. Memang fan garis kerasnya luar biasa tuh, balikin Dodit kan. Iya, itu luar biasa balikin banget. Dodit. Itu luar biasa. Lo join berarti ke berapa? Ketiga? Aku Suci 3. Suci 3. 2013. Nah, kalau ini kan maraton. Nah, dalam perjalanan kan ada orang-orang yang unik-unik gitu ya. Tapi kan penemuan karakter itu kan pasti nggak
istilah nggak segera dapat gitu. Ya. Sampai kemudian ketemu misalnya David seperti ini, si A seperti ini dan sebagainya. Suci itu membantu di sisi mana, Bro? Sebetulnya pas audisi itu adalah kalau dari saya audisi adalah proses pencarian bakat di Suci yang paling menyenangkan. Audisi. Karena banyak Random. talent mentah, banyak yang nggak ada gitu talentnya ya. juga, merasa lucu, datang tuh itu menghibur. Mas Inu harus datang ke audisi paling nggak ke Jakarta deh, itu menyenangkan. Serius? Itu sebetulnya ada ketika audisi ada komika yang sudah matang, sudah punya persona sendiri, tapi lebih banyak lagi komika yang personanya terbentuk ketika perjalanan. di Suci. Ya. Jadi ketika nanti dikasih mentor, ketemu sama misalnya ketemu David lah sebagai mentor, ketemu juri, masukan dari juri, kayaknya lo kuat di A, lo kuat di B, itu nanti akan kebawa tuh setelah selesai di Suci, komikanya seperti itu gitu sih. Iya. Jadi memang Suci kayaknya membantu komika menemukan jati diri. Keren banget. Yes. Iya. Dan ini gue tambahin ada fun fact-nya di Suci 4. 4. Ya kan gue sudah masuk industrinya ya pada saat masuk Suci ini gue Ya, udah masuk di industri. Iya, gue udah tampil di TV, gue udah punya job gitu. Iya, iya. Tapi begitu ikut audisi Suci, gue gemeter. Serius. Serius, gue gemeter. Ini fun fact-nya, gue mengulang. Gue dikasih kesempatan kedua sama Radit waktu itu dan Pak Dendro, termasuk sama Mbak Arga ya waktu itu ya. Karena lo gemeter yang pertama. Karena yang pertama gue gemeter. Kenapa dikasih kesempatan kedua? Karena mungkin tim Kompas nih tahu gue gitu. Fit, harusnya lu nggak begitu. Gemeter. Gue ngerasa ini beda gitu. Gue ngerasa panggung yang lain buat gue. Jadi sumpah gue gemeter habis waktu itu. Di audisi Suci 4 ya. Iya, iya. Mungkin kalau gue pada saat itu nggak dikasih kesempatan ngulang ya gue nggak bisa jadi juara kali ya di Suci 4 ya. Tapi kan juri Suci juga kadang-kadang intimidatif. Ya. Kayak contohnya Panji Pragiwaksono kalau jadi juri, kalau lagi dia istirahat, dia keluar, emang lucu lo pada gitu. Dia masuk lagi tuh. Sewor Itu tuh. sewornya. Kan masuk udah langsung ngeblank ya. Itu makanya memang Suci mungkin karena kekeluargaannya jadi ini si Panji juga sih sebetulnya niatnya baik. Iya, itu menempa mental. Menempa mental. Lo siap nggak lo? Itu dia. Datang ke sini dengan Lucu makanya ikut audisi Suci itu menyenangkan. di Jakarta. Nah, ketika lo gemeter lalu kemudian dikasih kesempatan kedua, lo refreshing kenapa lo melihat kok ini berbeda dan buat lo gemeter apa, Fit? Nah itu yang gue bilang, suasananya. Karena mungkin tadi ekspektasi terbangun. Karena ketika gue sudah berkarir di industrinya, terus kenapa gue memutuskan Suci dan lo kan lu udah di industri, kenapa lu masuk Suci? Karena gue ngerasa lulusan Suci ini beda. Lulusan Suci ini punya fans yang lebih besar, lulusan Suci ini punya exposure yang lebih bagus, lulusan Suci ini punya kematangan lah. Sebagai komedian tuh kematangan, dan label alumni Suci tuh sangat prestisius pada saat itu dan sampai sekarang juga. Kayak jadi alumni Tarnus gitu ya. aduh, kemarin gue habis Lanjut. ngisi di reuni gitu. Reuni Tarnus. Iya. Oke. Ya ibaratnya gitu Mas. Jadi kayak Jadi kedekatan komunitasnya, kematangan pribadi di labelnya lah, label Labelnya kuat. lu alumni Suci, ada nama Suci di belakang nama lu tuh itu prestisius banget sih menurut gua. Jadi itu yang mungkin ekspektasi itu yang bikin gua gemeter kayak Iya. aduh gua bisa nggak ya? Biasanya gua menghibur Santai-santai nothing aja. tulus aja kan. Kayak diliatin gitu, kayak dinilai. Itu yang bikin gua grogi Nah, waktu itu itu. hal baru juga. Hal ya? baru buat Karena gua. lo dibandingkan dengan yang lain juga. Nah, betul. Tapi lo pada saat yang keempat, ini kan juara kan ya? Juara. David kan? Alhamdulillah. Juara 1. Apa yang lo harapkan terbentuk, lalu kemudian apa yang lo cita-citakan, tadi lo melawan diri lo sendiri kan? Iya. Tercapai dan kemudian juara. Nah, dalam perjalanan kemudian lo masuk industri lagi, ada ekspektasi yang miss nggak? Atau oh bener nih, setelah gue masuk di Suci, lalu lulus di kompetisi ini, oh di industri gue lebih matang, Iya. lebih punya kepercayaan diri, lebih baik atau apa gitu? Iya, itu bener sih. Jadi dengan punya label Suci tuh kita lebih diperhitungkan lah istilahnya di panggung-panggung stand up ya, kita lebih diperhitungkan, apalagi labelnya juara pada saat itu. Jadi gue ngerasa secara exposure gue terbantu dan menurut gue mungkin efek juara hanya ada di setahun pertama. Efek juara. Iya, hanya aja di setahun pertama yang ya gue banyak job, off air, segala macam, corporate, festival, segala macam. Itu setahun pertama itu Penuh. bener-bener penuh tuh. Seminggu bisa 3-4 kali tuh manggung. Tapi setahun berikutnya itu adalah proses, menurut gue proses
ujian life after sucinya tuh di setahun setelah juara. Dan kebetulan di kurikulum Suci juga ada kelas namanya life after Suci. Jadi apa yang harus lu lakukan setelah kompetisi ini berakhir. Setelah lu tidak seminggu sekali lagi tampil di TV, setelah lu sudah punya standar ekspektasi orang terhadap lu, itu tantangan sebenarnya. Nah, pada saat itu udah bener-bener usaha sendiri tuh, Suci udah nggak bisa engage. Suci karena paling udah ada Suci berikutnya. Betul, satu udah Suci berikutnya. Paling Kompas TV yang ngasih kita banyak kesempatan sih di berbagai. Budgetnya udah beda sih, Mas. Pakai dibocorin lagi. Nah, itu dia. Budgetnya. Ampun. Enggak terlalu kali. Teman-teman Suci itu sebetulnya mungkin karena Suci juga kayak rumah ya. Jadi kalau kita hubungin mereka sangat membantu lah. Iya, kayak ibaratnya hitung-hitungan mereka. Panggilan timnas lah ya. Sejujurnya itu panggilan timnas. Iya, kita boleh main di klub memberikan. mana aja kalau udah timnas calling kita datang. Itu jiwa korsa. Itu jiwa korsa. Keluar dari situ. Nah, life after Sucinya itu yang menurut gua challenge tersendiri lagi. Ya di industri begitu kita udah nyemplung di industrinya kan saingan kita bukan lagi peserta pada saat kompetisi. Tapi ekosistem yang begitu gede. Ekosistem yang begitu besar. Dan fun fact lagi, Mas. Di dunia lawak ini susahnya adalah pelawak nggak ada pensiunnya. Jadi begitu kita keluar Suci, saingan gue ya Panji nyari job. Orang yang jadi juri gue pada saat itu, karena dia juga masih stand up. Gimana coba? Nggak ada masa pensiunnya, Panji nggak pensiun ngelawak dan dia jadi pelatih, enggak. Jadi pelatih. Tapi artinya karakter dan kekasan itu menjadi nilai yang penting kan? Personal branding. Iya, personal branding. Ya oke, ada Pak Ade Indro, ada Radit, ada Panji, tapi juga ada David. Orang kan melihat bukan besar kecilnya, tapi unik atau karakter. Iya, warna yang atau dimiliki, karakter yang warnanya. dimiliki. Nah, lo kalau sendiri mencirikan diri lo tuh apa? Betawi, lawak-lawakannya atau Pada saat ikut Suci iya Betawi. main di Betawi. Main di Betawi. Dan pada saat itu season 4 juga belum banyak ya komika Betawinya ya. Jadi gua ngerasa itu dapat privilege di situ dengan membawa Untuk Betawi. mengeksplor itu ya. Ini warna yang baru lagi. Karena sulitnya di Suci, Mas, peserta Suci rata-rata yang membawa persona kedaerahan itu pasti akan selalu dibandingkan dengan pendahulunya. Misalkan Suci 12 nih nanti mau audisi ya kan, ada komika Timur, pasti akan selalu dibandingkan sama Abdur, Ari Kriting, Mamat Al-Katiri. Begitupun komika Betawi, pasti dibandingkan sama David yang sudah terdahulu. Nah, waktu gue ikut di Suci 4, Baru pertama. kayaknya belum banyak komika Betawi yang meletek lah istilahnya. Jadi gue punya privilege di situ. Tapi di sisi pembentukan karakter, Mas Farno, kan ini membantu orang di industrinya punya keunikan ya. Nah, apakah yang tadi disebut sebagai kurikulum atau life after Suci itu juga dibayangkan Suci untuk membentuk ini jadi begini nih sih di sini. Kalau tim Suci sendiri sih sebetulnya cuman ngasih sarana dan prasarananya aja sih. Kita sekarang dampingin psikolog. Ada psikolog juga? Iya, karena ngikut kompetisi mungkin zamannya David belum ada ya psikolog. Udah ada. Karena stres, Mas, tiap minggu. Pasti. Harapannya terlalu besar di pundaknya Ekspektasi untuk lucu. tinggi. Kita temenin pakai psikolog, terus mentor segala macam juga kasih. Cuman mereka tuh nggak yang lo kayaknya cocoknya di komika Betawi, lo cocoknya di komika absurd. Nggak gitu. Jadi memang secara umum mereka ngasih cara menjadi komika yang baik. Ketika di panggung mereka menemukan sendiri tuh kayaknya gue bawain jadi komika yang absurd itu menyenangkan deh, gue senang deh di sini. Nah, itu terbentuk sendiri di panggung. Sebetulnya memang ya hampir 70% memang dari komikanya sendiri mau berkembang atau enggak. Kalau kita cuma ngasih sarana dan prasarana aja. Tapi pembentukan, penemuan itu terjadi karena tadi maraton juga ya. Jadi itu proses untuk kemudian ngetes yang sebelumnya kayaknya nggak works buat gue. Ini kayaknya gue ini besok bisa. Dan lagi. di Suci mungkin kalau buat konteks misalkan analogi perang ya, sebenarnya kita udah tentara yang siap gitu masuk Suci. Tapi begitu masuk Suci dan keluar Suci bedanya apa? Kita jadi tentara yang punya banyak senjata. Jadi kita nggak cuma pakai misalkan pistol doang, pakai hanya belati aja, tapi kita punya semuanya tuh. Karena di kompetisi itu kita nggak mungkin pakai senjata yang sama. Nah, jadi mengeksplor banyak. Nah, mengeksplor banyak. Jadi gitu, misalkan tadinya gue nggak nyaman main one liner,
karena di kompetisinya dituntut bisa bikin one liner, ya gue mau nggak mau bikin one liner. Jadi bisa gue bikin one liner. Itu tadi yang ngelawan diri sendiri juga. Bener, ngelawan diri sendiri juga. Jadi ada sesuatu yang baru lagi yang gue tampilkan. Itu sih yang gue ngerasa Suci ini membantu banget buat Jadi banyak keragaman yang lo coba, dari semua itu lo kemudian bisa menilai ini kayaknya cocok di gua nih. Betul. Nah, ini penemuan karakternya Iya. di situ ya. Misalkan gue bukan komika yang oke dalam roasting, tapi ada challenge roasting ya. Oke, oh itu harus belajar. Harus belajar kan mau nggak mau. Kita harus nyemplung juga. Nah, proses untuk kemudian menemukan yang pas buat dia di live after Suci itu makin keras juga. Oh iya, pasti. Karena kan mungkin di dalam kompetisi, oh gue fine di sini, tapi begitu di ekosistem yang lebih gede, ternyata enggak juga. Ya. Iya, gue ngerasanya bukan ternyata enggak juga ya. Begitu udah masuk ke industrinya, justru Suci ini ngebantu bekal itu tadi. Oke. Mas Inu. Bekal yang dikasih itu cukup untuk bikin kita bisa bersaing di industrinya. Oke. Anggaplah contoh aja misalkan ada komika yang kuat di penulisan, tapi secara perform dia nggak oke. Banyak contohnya, Benedion. Oke, Benedion memilih untuk menulis karena dia kuat di penulisan. Ya, Sudah terbukti film-filmnya sukses. Ya. Dan kita lihat kalau mau lihat video performnya Bene juga sepertinya bukan performer yang baik ya kalau dalam konteks dia stand up ya. Maksudnya ada yang lebih baik dari Bene, tapi begitu dia nulis, dia kuat. wah dia jadi master di situ. Artinya bekal yang dikasih bisa kita pilih untuk dikembangkan di dalam begitu nyemplung ke industri. Kita mau fokusnya kemana sih? Di acting, kelas acting kita dapat. Ya udah, wah gue ngelihat kayaknya kalau bersaing di stand up udah banyak nih ikannya nih ibaratnya ya kan. Apa ya? Kayaknya acting deh, aktors deh. Fajar Nugra. Iya. Filmnya nggak putus-putus. Karena dia udah dapat bekalnya dan dia fokus milih industrinya. Akhirnya rasional juga kan melihat ekosistem sedemikian luas, pos mana yang perlu diisi, mana yang kosong sesuai dengan dia punya bekal yang dimiliki ketika dia di Suci itu ya. Itu. Di Suci sendiri sebetulnya kalau bisa dibilang yang nonton ketika show berlangsung banyak yang pencari bakat gitu, Bos. Ada yang dari PH, ada yang sutradara. Itu semua emang sudah punya ada jagoannya sendiri. Gue datang dong nonton dia langsung. Itu nanti sebenarnya jadinya jejaring sendiri tuh. Ya. Emang akan ditarik lah jadi film gitu. Atau ada yang sekarang jadi musisi. Betul. Gitu. Jadi memang nggak harus Suci memang mencoba mencetak komedian yang bagus, komika yang bagus. Tapi ternyata kalau dalam perjalanannya dia lebih cocok main film atau ternyata jadi penulis aja sih kayaknya memang dari tim Sucinya juga turut merasa bangga lah. Iya. Dan kalau kita lihat industri film terakhir ya, mungkin 5 atau 7 tahun terakhir itu kan banyak jebolan Suci tuh yang. Iya, banyak jebolan Suci. Ada Ernest, ada siapa lagi sih? Ari juga main di film dia, Benedion segala macam. Ada yang jadi setan terus, Beni, ada Bene, ada Beni. Ya cocok itu. Talent. Persona setan dia, Mas. Ya, nanti kalau bisa dilihat. Fajar Nugra juga belakangan. Jadi di filmnya banyak ya karena bekal di kurikulumnya itu membantu dia punya kayak senjata untuk masuk di industrinya itu. Nah, dalam proses untuk kemudian menemukan, oh gue di sini nih, gue bisa masuk di industri ini. Kan ada pengalaman juga, misalnya gini, lo tampil ngerasa udah fine, tapi publiknya nggak ngerasa nggak dapet nih, atau apa kalau bahasa anyep gitu. Jadi lo mengatasi situasi kayak gitu gimana? Iya, kalau gue masih nerima job stand up sampai sekarang dan masih berusaha untuk terus nggak ninggalin stand up walaupun udah belakangan terlibat di beberapa film gitu sebagai komedi konsultan dan penulis. Tapi gue ngerasa stand up itu sebagai core-nya Mas ini. Core yang nggak bisa gue tinggalin. Ada beberapa yang sudah fokus di industri lain, udah nggak stand up tuh. Nah gue kayaknya nggak boleh deh kalau diri gue ini pribadi ya. Gue kayaknya nggak boleh deh, core-nya tetap stand up tuh harus tetap lu jaga. Kenapa, Bet? Melihat itu sebagai yang penting untuk lo tetap lakukan padahal lo ada pekerjaan lain juga. Satu, mau nggak mau kita harus kita harus bilang ya stand up yang bisa ngebawa gue sampai sejauh ini. Stand up komedi yang bisa gue nyemplung di industri. Jadi ketika gue tinggalin stand up-nya, itu sesuatu yang aneh sih menurut gue. Kayak pondasinya lo robohin. Pondasinya gue robohin. Dan kadang stand up tuh walaupun udah lama kita tinggalin, kenapa kita mesti balik lagi. Menurut gue di stand up lah kita jadi nemuin diri kita yang sebenarnya.
Karena kalau kita udah ke industri TV, kita kan sering jadi orang lain. Iya, karena mengikuti kebutuhan Betul. yang komersial kan. Betul. Kita kadang terbawa gimmick yang terlalu panjang, berlarut-larut segala macam. Kita menyesuaikan kebutuhan lah kalau di industri. Nah di stand up-nya itu yang gue balik lagi jadi diri gue balik lagi bisa ngomongin apa yang gue pengen omongin. Keresahan-keresahan gue. Itu sih, dan gue ngerasa nostalgic aja. Karena ini sesuatu yang ngebawa gue jauh di industri hiburan gitu. Stand up itu sendiri. Itu kan kayak proses lo ya menemukan keresahan, lo jujur terhadap diri sendiri juga kan di situ. Nah proses untuk menemukan itu kalau stand up tuh gimana Jar? Kalau jurnalis kan biasanya dia kan ada riset, ada observasi gitu ya, lalu ada interview untuk sebuah keresahan yang mau dimunculkan. Misalnya kita ada persoalan apalah transportasi misalnya publik dan sebagainya, kita riset, kita lihat observasi, ikut naik kendaraan umumnya, lalu wawancara orang-orang itu jadi bahan. Gue mau nulis soal transportasi misalnya. Kalau stand up caranya gimana? Sebenarnya sama ya Mas. Kita diajarin observasi juga. Oh serius? Observasi Gimana? juga. Dan tiap show itu kita kasih tema sendiri-sendiri dengan challenge sendiri-sendiri agar komikanya di minggu itu mau riset. Penulisan segala macam. Jadi memang kita ngasih tema, misalnya hari ini temanya kulineran, besok temanya ya tadi transportasi, minggu depannya. Jadi memang biar komika ini punya bahan yang banyak melihat indahnya dunia ini ditulis dalam penulisan, menjadi sebuah adiktif. Kan kalau komika kan adiktif ya, dapat tawa ya. Iya, benar. Kan, makanya dia selalu balik jadi stand up comedian. Itu proses itu yang mungkin kita latih di Suci. Tiap minggunya mereka nyari belajar untuk nulis. Dipaksa untuk nulis, nanti belajar untuk tiba-tiba tulisannya ternyata tidak lucu. Ulang lagi, rewrite lagi. Dari mentornya kayaknya enggak deh. Pas lagi open mic nggak ada yang ketawa, mau nulis lagi. Itu kayaknya di Suci proses pencarian materi dari situ. Selain kita juga melatih mental sih. Kayaknya komika Suci bisa dibilang mentalnya cukup bagus dalam makanya bisa masuk industri. Iya sama, observasinya Mas Inu 5W1H juga sama. Oh iya? Oh gue baru paham kenapa kok Kompas ngarap Suci, karena ada inline dengan jurnalistik. Iya, 5W1H juga. Jadi dan nggak bisa dipaksakan ya. Kalau dipaksa itu kelihatan banget. Enggak banget lah, misalkan nah itu kan artinya misalkan kayak temanya transportasi. Gue sebagai peserta, gue nggak punya keresahan apa-apa lagi terhadap transportasi. Nah mau nggak mau, gue kan tetap harus tampil dan tetap harus nulis. Mau nggak mau, gue pakai metode observasi. Datang, nyoba. Iya, walaupun untuk mendapati keresahannya. Iya, mengamati orang gitu. Ya tadi naik KRL gitu, naik busway untuk dapat materi. Karena sebelumnya gue nggak punya keresahan apa-apa. Untuk bisa resah, itu kan gue harus observe. Nah itu yang menarik di Suci tuh itu. Jadi orang dipaksa untuk belajar, orang dipaksa untuk riset, orang dipaksa untuk observasi, orang dipaksa untuk keluar dari zona nyamannya dia. Sehingga menurut gua secara knowledge dia nambah. Ya walaupun pada saat memang hari sial yang nggak lucu gitu ya, tapi kan paling nggak dia punya knowledge baru tentang hal yang udah dia riset untuk bikin materi itu. Nah, artinya ada peran juri kan berarti kalau dalam kompetisi itu. Apakah penilaian juri itu apa ya? Fair, oh enggak? Ya, apakah dia itu satu-satunya gitu, yang mutlak gitu? Mutlak, oke. Mutlak. Kalau Suci mutlak. Oh, Suci makanya mutlak. dengan bangganya kita bilang Suci itu tidak pernah memanipulasi nilai. I see. Jadi memang dari awal kita komit sama juri, apalagi Pak Ade nih. Dia Pak tahu Dendro. ini penilaian dia akan mungkin kalau saya kutip kata beliau adalah penilaian ini berlaku sampai nanti dunia akhirat. Pertanggungjawabannya berat. Jadi kita serahkan ke mereka, kita cuman kasih teman-teman juri, ini penilaian dari kalian, silakan di-review apakah ada yang bermasalah atau enggak. Nanti mereka akan kolaborasi juga tuh dari penilaiannya, tapi 100% setelah mereka melihat nilai itu mereka udah yakin, oh memang segini nilainya, dia harus keluar atau dia jadi komika yang nilainya paling tinggi. Jadi memang 100% dari juri sampai tanggung jawabnya besar banget juri ya. Makanya tiap season kita datang sendiri-sendiri, kita komitmen lagi, kita ngobrol lagi. Ya dan diserang juga kalau jagoannya nggak juara. Balikin Dodit gitu.
dapat pressure-nya juga. Pressure-nya gede ya. Dan posisi juri itu karena begitu penting, makanya dicari orang yang punya otoritas gede di situ. Iya, betul. Yang mungkin secara komunitasnya juga melihat si juri ini, wah Respect ini mah ya. sangat kredibel, gitu. Yang kalau datang cium tangan gitu, ada lah gitu. Itu sampai segitunya kan melihatnya. Suhunya lah ya. Oke. Nah kalau David nih dalam proses untuk kemudian dari industri masuk ke Suci lalu masuk lagi ke industri dan sekarang udah dilibatkan untuk masuk ke Sucinya sebagai mentor kan? Yep. Di yang ke-12 Jadi ini. juri saringan juga mas. Jadi Juri kita audisi, bawa ke juri beberapa audisi. kota yang menilai masuk atau enggaknya komika ke Suci di Jakarta, David. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya komika sekarang ada yang nggak lucu ya David juga salahnya gitu sih. Bebannya besar. Bebannya ya. gede. Terlalu beban ya. Oke. Terlalu beban. Dan lo mengalami perjalanan ini lo lihatnya seperti apa, Fit? Wah, perjalanan ini gua ya itu ya. Kenapa tadi udah bilang Suci, udah bilang rumah, Kompas TV udah bilang rumah. Ya gua ngelihat perjalanannya seru banget ini perjalanan yang menurut gua, bayangkan dulu gue peserta. Gue ngikut ngantri audisi. Ya, ya. Sekarang gue ada di posisi gue menunggu di bangku juri untuk menyaring peserta ikut. Begitu peserta udah masuk, gue bertanggung jawab ngisi juga lewat mentoring dan segala macam, sharing ilmu juga dan segala macam. Jadi gue ngerasa itu perjalanan yang nggak habis-habis dan nggak putus-putus. Dan gue rasa mau Suci 12, mau Suci nanti sampai 20 pun prosesnya, standarnya itu nggak akan ada yang berubah sih, akan tetap sama sih. Mungkin penyesuaian zaman aja sih kayak mungkin show-nya nanti ada gimmick apa sih, itu kan ikut perkembangan zaman. Tapi basicnya itu dari Suci 1 sampai 12 ini itu benar-benar dipertahankan sih untuk ngebangun pondasi yang alumni Suci itu udah siap di industri. Alumni Suci itu punya mental yang kuat, alumni Suci itu bisa dipertanggungjawabkan. Berarti dengan perjalanan ini, dalam sisi yang lain kita ngelihat bahwa ada regenerasi juga kan? Harus ada regenerasi. Yang masuk, lalu kemudian sekarang jadi mentor. Artinya kalau mau dia lebih luas lagi, industri ini berkembang kan? Nah lo, kalian berdua melihat ke depan industri ini sejauh apa punya peran kan ini di dunia hiburan kan? Dan Indonesia kalau kita lihat, komedian, stand up komedian sekarang kan juga jadi persona-persona yang orang dengar juga kan? Betul. Di banyak media sosial dia punya pengaruh. Jadi corong lah. Dari dulu berat juga ya. Ngelihat ke depannya sih, melihat komika banyak di industri, kayaknya sih yakin kalau komika atau Suci ini tetap ada sampai ya beberapa tahun ke depan, karena memang textbook banget nih Suci ini. Sudah ditentukan dari Suci 1, polanya seperti ini, kita akan mencetak komika seperti ini. Yang tadi seperti David bilang, kalaupun ada gimmick tuh gimmick yang bukan mempengaruhi nilai, memang lebih untuk penonton di rumah atau untuk show segala macam. Nah memang dengan seperti itu, dengan keyakinan bahwa Kompas atau mungkin siapalah nanti yang mengerjakan di Suci-Suci berikutnya tetap memegang teguh si panduan itu, kurikulum itu ya. Iya, kurikulum itu ya. Saya rasa Suci banyak lah nanti lulusannya yang tetap akan berkecimpung di dunia hiburan. Iya, kalau dari gua ngelihat Suci itu tetap selalu punya potensi dapat orang-orang dengan warna baru dan perspektif baru. Kan kita Indonesia, Sabang sama Merauke luas banget gitu. Setiap orang punya keunikan gitu. Cerita orang satu dua orang nggak mungkin punya cerita yang sama. Dan kayaknya itu ketika dibawa ke Suci itu bisa jadi sesuatu yang masih menarik untuk ditonton sih. Dan tadi stand up comedy sebagai sebuah corong sekarang menurut gua itu udah jadi apa ya istilahnya, bukan lagi tren lifestyle yang on off atau yang entar viral entar enggak ya. Bahkan konsisten, betul. Bahkan di dunia politik aja suara-suara kita kan udah mulai diperhitungkan gitu ya. Dan artinya mungkin kebiasaan kita membawakan keresahan itu yang mungkin bisa dinilai atau diartikan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Suara-suara stand up comedian ini mewakili suara mereka. Betul. Karena keresahan-keresahan itu kan berangkat dari kejujuran kan. Betul. Dan umumnya kan teman-teman komedian tuh berani aja karena dia mengalami real dan dia punya panggung dan punya pengaruh sih. Iya, dan ketika
stand up comedian terus membawakan keresahan yang terjadi di masyarakat, jujur itu jeli melihat situasi dan segala macam, tidak abu-abu, kita jelas. Kita jarang sekali kita terikat dengan afiliasi politik, kita warna dan segala macam, netral. Itu menurut gua selama itu terjadi kayaknya stand up comedy dan Suci masih terus akan bertahan karena masyarakat seneng kalau suaranya diwakili. Persis. Karena wakilnya Karena wakil yang beneran nih gila. tapi Ya, emang bener sih. Tapi ini ada gue ngeliat ada paradoks. Kalian kan menyampaikan sebuah keresahan umumnya kan, komika itu. Dan keresahan itu berangkat dari kebenaran-kebenaran yang kalian temukan. Iya. Meskipun kadang-kadang subjektif, tapi itu kebenaran yang kalian anggap ini sesuai dengan apa yang gue alami. Tapi pada saat yang bersamaan itu disampaikan dan membuat orang ketawa. Ini kan paradoks nih. Kebenaran biasanya menyakitkan tuh kan. Betul, kebenarannya Nah, pahit. membungkus itu dan menemukan itu, dan kenapa orang merespon itu dengan ketawa? Kira-kira apa ya? Ya karena rumus komedi itu sendiri, tragedi plus waktu sama dengan komedi. Tragedi plus waktu sama dengan komedi. Tragedi plus waktu sama dengan komedi. Nah, plusnya itu adalah waktu kita untuk berdamai sama situasinya. Asik. Kenapa penonton ketawa? Karena penonton udah berdamai sama situasinya. Ada jarak tuh ya. Ada jarak. Ya kayak kita ngomongin soal politik, kenapa kita kalau ngecengin anggota dewan gitu penonton gampang ketawa? Ya karena penonton udah ya emang begitu gitu. Dia sudah meyakini hal itu gitu. Meskipun kenyataannya pahit dan getir. Kelihatannya pahit dan getir, ugly truth istilahnya ya. Jadi menurut gua stand up comedy selain sebuah seni, menurut gua adalah salah satu jalan keluar juga sebenarnya Mas Inu. Jalan keluar untuk orang-orang yang nggak punya nggak punya wadah untuk rilis stresnya, untuk healing dan segala macam. Menurut gua stand up comedy bisa jadi jalan. Gua pun sekarang menggunakan stand up comedy sebagai hal itu. Gitu ya. Kayak katarsis gitu ya. Iya, benar, Mengeluarkan katarsis untuk ruang untuk kejenuhan atau hal-hal yang nggak bisa kita Iya. ungkapkan ya lewat komedi. rilisnya Kayak lewat bisa ya. stand up. Ya kalau sebagai pekerja di Kompas TV kan memang Kompas TV adalah sebuah TV berita. Tadi Persis. jurnalis berarti Ya. tugasnya adalah menyampaikan informasi secara detail terus juga objektif ya. Ya, Nah, ada sebetulnya kebenaran di situ. ya betul, kebenaran. Hampir sama sebetulnya dengan tugasnya komika. Meskipun memang tadi kalau Mas Inu bilang komika ini sendiri subjektif, tapi secara garis besar pemikirannya itu tadi udah diterima oleh masyarakat. Ya. Jadi si komika ini sudah berdamai juga dulu dengan dirinya sendiri, membawakan materi yang kalau kata Raditya Dika lebih lucu kalau memang dekat Dengan pengalaman. dengan Relate. pengalaman, itu dibawakan di atas panggung, itu malah jadi sesuatu yang paling lucu biasanya kalau di show-nya Suci. Jadi memang itu tadi ya, kejujuran antara jurnalis dan komika memang harus sama-sama jujur dan harus menerima bahwa ini persona gue, ini cara gue menyampaikan informasi gitu sih. Kayaknya komika dan jurnalis tidak jauh berbeda lah. Ya mirip-mirip jalan. Mirip-mirip. Jalan metodenya. Betul. Metodenya Menemukan kebenarannya, riset, observasi. Dan benar juga kalau kami jurnalis nih ya, kalau tidak bisa langsung memberikan berita hard news, karena itu biasanya hard news itu kan nggak enak diterima. Betul. Misalnya, "Duak, gitu. Terlalu dangdut. Orang pakai jalan yang lebih memutar, yang dengan feature gitu ya. Iya, feature. Nah dulu ada istilah yang Gus Dur sering ungkapkan dan ini valid, melawan dengan lelucon. Jadi perlawanan itu dilakukan tidak dengan langsung pukul, tapi dengan jalan melingkar. Orang tertawa-tawa nggak sadar bahwa dia sedang dalam tanda petik diserang atau diolok-olok, diruntuhkan otoritasnya yang nggak benar gitu. Iya, dan bahkan di stand up ya, di dunia komedi secara luas, frase kata melawan kan udah diplesetin jadi melawak Iya, dalam iya. konteks circle kita sebagai komedian. Oh, Iya, sering kan quotes dengan hanya ada satu kata, lawak. Gitu ya kan? Oh, itu Diam ditindas, bangkit melawak. Itu kan Wiji tukulwan, Iya. kayak perlawanan. Oke. jadi emang frasa melawan dan lawak itu udah Dekat, jadi ya. udah jadi apa istilahnya, bahan apa ya kalau di circle kita tuh, bukan anekdot lagi ya, udah jadi jargon yang beredar Ya, gitu. situasinya emang udah deket sih ya, peran Betul. yang diambil oleh kayak sastrawan dalam ini Wiji Tukul, kemudian diambil dengan konteks yang lebih baru oleh para komika ini, apalagi komika kan punya panggung juga, punya Betul. pengikut yang besar. Dan pintu masuk komedi itu pintu masuk yang bisa dijangkau semua orang. Dengan berbagai macam level pendidikan, kita udah ngomongin lagi ya level pendidikan semua. Ya, ya. Kalau pintu masuknya ketawa,
Orang yang penting kan orang Dia masuk masuk. dulu kan. Betul. Baru pesannya apa itu. Ya kayaknya dunia komedi juga kan sekarang DPR, kepolisian, TNI itu bikin kompetisi stand up sebetulnya. Jadi udah sampai tahapan mereka yang bisa dibilang cukup strict, cukup atas itu mencoba memakai stand up komedi mungkin ya untuk jadi refleksi, kritik self-critic. ya. Oke. Prosesnya menjadi yang tadinya jadi objek, mereka malah menyediakan diri untuk. Tapi pernah gemeter nggak stand up di lembaga-lembaga yang biasa lo kritik atau? Selalu gemeter sih, selalu gemeter. Di setiap panggung sih stand up memang harus selalu gemeter Mas, supaya menjaga antusiasme itu tadi. Jaga adrenalin supaya tetap supaya penampilan kita nggak kosong lah, harus tetap. Tapi utamanya di instansi kementerian lembaga emang punya challenge tersendiri lah. Apalagi kan mereka kan punya semacam protokoler ya. Ibarat kata kalau yang udah wah bintangnya nggak ketawa nih ya kan. Masa istilahnya yang bawahannya mau ketawa kan sungkan ya. Ya banyak, saya punya pengalaman itu yang udah lempar jokes kayak apa juga yang bintang nggak ketawa, yang canggung mau ketawa. Itu sih. Jadi emang yang protokoler yang sifatnya resmi gitu emang lebih susah untuk dicairkan. Tapi tuh setiap ketegangan di setiap show itu kayaknya emang harus di embrace ya, dirasakan bahwa ya emang ini ada tantangannya di sini. Kalau datar-datar aja itu bahaya ya. Kalau datar-datar aja biasanya penampilan kita ya so-so aja. Tapi begitu ada ketegangan, betul. Itu justru malah oke biasanya. Ya. Nah, satu hal yang gue sering lihat di kemampuan teman-teman di komika itu storytelling. Dan umumnya kan kalau mereka melakukan melempar materinya, itu kan kita dibangun dulu tuh, dapat situasinya, dapat apanya, baru ketika ada sesuatu yang kecil-kecil aja langsung memantik tawa. Nah, kemampuan itu dilatihkan gimana? Nah, itu ya. Katanya theater of mind ya dibilang ya. Jadi kayak radio jatuhnya ya. Jadi memang komika banyak yang sebetulnya banyak komika spesial yang membuat materi dari awal tadi storytelling, tapi tidak semua komika bisa storytelling. Ada yang cuman ya pendek-pendek ya, one liner, ada juga yang panjang ceritanya. Kita itu kayaknya Panji salah satu komika Indonesia yang bisa storytelling dengan baik banget ya dia mah. Panji ya. Nah, itu memang pertama dari dalamnya juga sudah terbiasa untuk menceritakan sesuatu dari sudut pandang dia dengan baik. Kalau di Suci juga dibantu ya itu tadi mungkin David mentoring segala berbagai tips dari David. Radit juga ngasih kelas, Pade Indro juga ngasih kelas, semua juri bahkan ngasih kelas di Suci sebelum show. Jadi memang itu tadi dari awal dibilang kalau Suci sebetulnya dengan rendah hati kami bilang itu malah nggak rendah hati. Kalau kita cuma ngasih sarana dan prasarana untuk teman-teman ini berkembang, karena sejujurnya yang ngerjain Suci kita ini senang dengan stand up. Jadi kalau kita ngerjakan sesuatu dengan senang, kayaknya kita pengen nih anak kita di Suci yang baru ini berhasil. Jadi kita kasihlah banyak tuh kelas. Jadi teman-teman yang bisa storytelling atau bisa one liner atau itu bisa materinya untuk dark joke mungkin, tapi dark joke gak terlalu banyak di Kompas ya. Kita kasih lah prasarananya. Jadi memang dari dirinya sendiri sih Mas, kalau bisa dibilang ada bakatnya, ada minatnya, tapi dibekali dengan kemampuan teknisnya. Iya. Kalau sendiri membangun kemampuan storytellingnya gimana, Bet? Kalau gue sebagai pelaku ya, storytelling itu sesuatu yang sulit. Itu level yang kalau dalam karena di stand up sendiri Mas, itu ikatan kita antar kita dan penonton. Ketika lu diterima storytelling, lu harus udah sosok dulu tuh. Lu harus udah kayak sesosok Panji nih, ditungguin. Mau cerita, mau semenit belum ada punchline ditungguin kalau Panji yang ngomong. Tapi kalau komika yang baru yang masih semenit nggak bunyi kan apa sih ini orang gitu. Jadi emang tricky banget storytelling tuh. Makanya storytelling tuh komika pede ngelakuin tuh biasanya di special show. Yang emang orang udah beli tiket buat nonton dia doang. Emang nunggu, bukan di festival yang banyak pesertanya waktunya cuma 10 menit. Itu pilihan aja sih. Tapi kalau untuk membangun kemampuan storytelling menurut gua yang paling penting adalah kita sebagai komika nggak hanya fokus kita sebagai komika,
Nah itu bahaya, itu pernah terjadi sama gue. Oke. Waktu begitu juara, pekerjaan gue hanya stand up. Jadi keresahan gue nggak ada, jadi keresahan gue terhadap pekerjaan gue ya keresahan gue terhadap stand up. Gue lupa untuk nongkrong, Oke. gue lupa untuk jalan-jalan keluar. Jadi ibarat kata di situ-situ Ketemu aja di situ gitu. ya. Itu sih untuk membangun kemampuan storytelling menurut gue jangan menutup diri lu sebagai stand up comedian hanya stand up aja. Lu perlu hal lain juga. Ya, Lu ya. perlu hobi lain, lu perlu pekerjaan lain mungkin ketika lu Untuk mendapat keresahan-keresahan untuk baru mendapat tadi, ya. keresahan-keresahan baru. Lu butuh tontonan baru untuk Ya, mendapat ya, keresahan ya. baru. Ya kalau lihat emang bener sih umumnya yang mampu dengan sangat baik melakukan storytelling emang yang udah sosoknya Sosok. udah kelihatan dan orang udah tahu nih pasti gue nungguin sesuatu dari nungguin dia gitu. sesuatu. Karena kalau di Suci sebetulnya kalau pas show ada LPM yang dihitung. Jadi kalau 30 LPM detik itu apa? live per menit. Oh, lah. Tawa per menit. Tawa per menitnya nih dihitung tuh sama juri. Jadi kalau seandainya ini anak baru terus tiba-tiba mesti storytelling 2 menit nggak lucu, udah kelar pasti dia. Pasti kelar. Makanya 30 detik pertama dia harus lucu, udah masukin half punch pakai takut salah. Ada punchline gitu kan. Gua ngomong begini bukan komiknya. Ya harus masukin itulah kalau di Suci. Tapi Jadi bukan komika kan tapi udah Hatam puluhan tahun dia. menjadi. Iya. Ya gue kalau ngejuri aja ngelirik dia nggak ketawa ya gue nggak lolosin. gua nggak ketawa. Jadi memang 30 detik pertama kalau di Suci Show Itu sangat Krusial. di awal. Apalagi kompetisi ya. Habis itu dia storytelling, beda lagi Boleh. tuh biasanya tuh. Jadi pasti juri dengerin, oh udah excited, udah Oh, engaged, denger. Baru ditunggu. baru ditunggu. Nggak bisa langsung 2 menit storytelling. Kalau ada bel dipencet, bisa deh Oh, tuh. udah. Iya. Nanti Kalau di dianggap Suci Show. nggak layak gitu ya. Iya. Nah, ini 14 tahun, udah 12 Suci mau jalan yang ke-12 Yep. kan. Dan kalian akan menggelar Suci Fest. Suci kan? Fest. Apa yang mau dirayakan di festival ini? Dan kapan ini digelar? Kita mau ngasih tahu ke Indonesia, ya kalau Asoy. ada ratusan komika nih sebetulnya dari Suci, itu sih sebetulnya. Jadi dan kita sebetulnya tidak neko-neko ingin membuat satu festival yang sangat besar karena kita juga punya teman di Stand Up Indo yang sudah melakukan Melakukan itu. hal yang sama. Kita tahu diri bahwa kita adalah sebuah kompetisi yang hadir di masyarakat sebagai kompetisi yang jujur. Nah ini kita bikin turunannya sedikit lah di acara Suci Fest. Kita mengundang yang tadinya mungkin hampir 200-an komika, kita undang hampir sekitar 44 orang untuk hadir di dalam satu hari pagelaran mengisi satu panggung untuk menghibur sekitar 1.000 orang di Balai Kartini pada tanggal 25 Oktober 2025. Promosi banget ya. Lo ngapain Fit di situ nanti? Stand up. Wah, Gue selalu stand up mas kalau Oke, diundang. iya, di- iya. Emang nggak ada slot MC buat gue. Nggak ada karena ada yang Kan lagi tekanannya beda mas kalau stand up. kalau stand up ya. ada yang lagi ceria. Kalau ini kan dia nggak ceria ini. Terlalu serius gue Terlalu sama serius. orang. Jadi itu full day. Iya, full day. Dari Kita- siang ya, dari siang Kita sampai malam. ada 8 segmen. Kita Oh. jadi kalau di acara lain stand up-nya perform aja gitu. Kalau kita ada yang namanya perempuan suci. Jadi komika-komika perempuan yang pernah ada di Di suci. Suci. Jadi satu segmen itu. Betul, satu segmen. Ada juga komika berbahasa Inggris satu segmen. Kalau David sendiri nanti masuknya di Champ Show, di mana ada Baru tahu nih gue nih. jadi Bocor. David Kok gue kita dibilang kasih dari tahu, awal? Jadi Maksudnya para dikasih tahu di pemenang-pemenang. sini. pemenangnya Bebannya nambah lagi. tidak banyak, tidak bisa tuh ada sebenarnya juara suci kan ada 11 sama satu almarhum Babe Cabe. Iya, Jadi total 10, kalau 10-10-nya ada kan Waktunya. berarti Durasi. jadi spesial show-nya mereka nih si Suci Fest. Kita ambil 3. David perwakilan Suci 4, ada Rian Adriandi juara satunya yang Suci Yang satu, pertama Suci ya? satu, Betul, Suci satu. yang pertama dia mau membantu kita di stand up. Terus nanti ada Rio Dumatubun juara Suci Perjuangan, Suci Covid, Suci karena Covid. nggak ada yang nonton. Oke. 3 orang itu yang akan mewakili nanti Champ-nya. di Sesi juara. segmentasi Champ Show. Ya. Itu sebenarnya jadi headliner juga tuh karena malam hari Oh. ketika acaranya akan mau kelar. Nggak tahu juga kan, baru saya kasih tahu sekarang. Aneh banget, Mas lu kasih tau aja di sini, jadi kelihatan deg-degan gue di kamera nih. Sebulan sebelum ini. Juara kan pasti Oh, penonton oke. juga dari Kompasnya berharap lebih kan. Tapi Rian pasti lah. lucu banget gitu Mas. Tapi headlinernya Rian lah. Rian lama ya nggak muncul ya sebagai Iya, lama, komika ya. lama. Dia asik di industri ya. Hello. Terakhir dia ada di Founder ya. The Founders. Dia bikin Oh, show dia sendiri sama teman-teman Radit, Panjit, stand up tuh dia. Nah, ini yang stand up kedua kayaknya yang mungkin
mungkin Oh, dia bisa. akan melakukan ini. Dan Kalau comebacknya saya tidak ditunggu, comebacknya Rian pasti. ditunggu. Yang lama nggak muncul tiba-tiba dia datang ya Betul. ditunggu sih. Nanti kalau David mau jadi headliner nanti saya bilang ke Rian. kalau- Jangan aneh-aneh, udah. Aduh, udah sesi Soalnya juara masih- headliner. Suci kan juga terkenal dengan abang-abangannya ya. Maksudnya senior Suci itu Oh, iya, pasti masih ya? Iya, masih. Ya kayak Rian. sekolah-sekolah itulah. Iya, balik lagi ke situ. Jadi sekolah-sekolah itu kan senioritas banget nih. Apa-apa. Suci juga gitu sebetulnya. Tapi kan terbukti bahwa dia membantu pembentukan orang-orang yang kemudian di industrinya teruji kan. Iya. Dia punya bekal tadi yang banyak dan punya, oh gue mau masuk di sini nih, oh gue masuk di sini karena gue udah dibekali dengan sejumlah hal-hal teknis tadi kan di situ. Ya teman-teman Suci sendiri yang udah senior tuh kayak akhirnya punya tanggung jawab moral untuk ngebawa komunitasnya, misalnya lu stand up Indo mana? Tangsel gue. Tangsel. Dia mau nggak mau biasanya ada teman-teman Tangsel yang dia udah targetin nih anak kayaknya bisa nih masuk Suci. Betul, untuk jadi gitu, nanti- regenerasi itu tadi Oke, ya. jadi Ini kayak anak mentor Tangsel. tidak resmi Anak ya? tidak resmi. Gue scouting, ikut scouting juga. Scouting Jadi di wilayah. Suci tuh kayak punya MLM tapi tidak berbayar. Iya. Dibantu oleh teman-teman senior gitu. Jadi ngebawa ini yang potensial untuk masuk Suci. Mhm. Itu hebatnya komunitas sebenarnya. Betul, Dia justru untuk mendapatkan itu. manfaat, dan manfaatnya nggak diambil untuk dirinya sendiri, dipakai ke orang lain supaya dia dapat lebih besar kan Betul. ekosistemnya. Dan dengan adanya Suci, komunitas itu tuh akan terus ada dan terus bertambah orangnya karena ada yang dituju. Mhm. Begitu lu masuk komunitas nih yang baru-baru, Lo mau apa nih? iya gue belajar nih. Apa Untuk nih apa? target gue? Suci. Suci itu salah satu target. I see. Oh, di komunitas. Di komunitas ya, ekosistem masuk di Suci adalah komedi salah satu target ya? pengembangan mereka di Aha, stand up ya. aha. Dari komika yang hanya open mic saja Mhm. ke komika kompetisi, Industri. keluar Komika jadi komika industri. industri. Salah satu lah yang jadi apa kayak achievement yang Jenjang lo karir. harus, ya, jenjang karir tuh jadi. Konon kan kalau ada Suci, kita posting Suci tanggal segini itu mungkin sebulan 2 bulan udah rame tuh open mic gitu. Oh, karena mereka mau mengasah masuk ke situ. Iya. Tadi itu lagi sirkulasi komika ini ya menjalankan jadinya menjalankan industri stand up ini tetap ada gitu. Kalau nggak ada komika ya udah selesai mungkin. Suci nggak nyampe 12. Ini Iya. Suci ada sampai 12 karena banyak komika yang memang masih bertebaran yang belum kita temui gitu. Bisa aja gue. Tapi biasanya kan kalian juga ke wilayah tertentu kan, Betul. daerah-daerah Iya, ke daerah, mencari ya, ke daerah-daerah. Itu tuh kemudian menemukan juga apa yang misalnya kalian, oh gue pengen dapat komika yang berbeda nih. Misalnya Timur kan kita identik dengan yang sudah ada nih, misalnya Ari Kriti, Abdur, lalu Mamat. Wah, ada lain nggak yang muncul gitu dengan gaya yang berbeda gitu misalnya? Kalau gaya mungkin akan sama ya, Akan tapi sama, biasanya cerita atau latar belakang pekerjaan yang bikin unik. Itu yang uniknya di situ. Betul, yang uniknya di situ. Kayak yang season lalu apa tuh yang kayaknya unik banget yang kayaknya belum pernah ada. Yono. Persona bukan manusia dia, Mas. Ada Yono sekarang jadi penyanyi. Iya, Yono. Yono Bakri. Bukan Yono, manusia. Persona capung kan dulu kalau kata Radit mah dia persona capung. Jampu. Kalau kemarin kita sempat ke daerah timur ketemu seorang dokter jantung ya. Iya, dokter jantung. Lucu banget dia, Mas. Dokter Takutnya jantung. lagi ngebedah kan stand up tuh. Iya, dokter jantung. Itu yang kayak gitu-gitu tuh yang mulai uniqueness di profesinya ditambah dia punya asal dari daerah yang secara unik nih gitu. betul. Campuran kayak gitu. Iya, profesi yang selama ini kita pikir sangat serius, ternyata bisa ngelawak juga. Itu kan menarik. Iya, tiap tahun ada Ketemu komika lah ya. yang aneh lah pokoknya tiba-tiba aneh terus berhasil. Nah itu Suci itu di situ enaknya. Ada unsur-unsur kejutannya juga Betul. ya akhirnya ya. Meskipun kita tahu komika pasti ini kita tahu nih orangnya dia pernah special show tapi ternyata di luar itu ada komika yang belum pernah kita denger Dan itu tiba-tiba langsung naik gitu. Oh, Iya. Dan ya uniknya Suci adalah itu tadi, Mas. Ketika proses mencarinya, kita kayak bukan hanya proses mencari pelawak gitu. Banyak orang yang ikut audisi datang untuk ngelawak, untuk bikin orang lucu, justru malah nggak dapet. Padahal bukan itu yang mau dicari. Bukan itu yang mau dicari. Kita mau nyari dari ratusan juta masyarakat Indonesia keunikan-keunikan cerita, profesi, daerah. Itu kan yang sangat mewakili masyarakat. Ya kayak misalkan ada komika timur dari daerah yang kita belum pernah
denger Kenal, sebelumnya ya. bahkan di kuping. Kita kan jadi tertarik untuk ngelihat. Itu sih yang di Suci itu Nah menarik. ini di jurnalistik juga salah satu value sih, kebaruan. Betul, Nah, ini kan kebaruan. unsur kebaruan ya kan selalu ditemukan. Ya komika kan jurnalis jalur lucu. Mas. Jalur lucu. Jurnalis jalur lucu. Boleh juga nih istilahnya. Jurnalis jalur lucu. Komika jalur lucu. Tapi biasanya kalau cerita-cerita yang lucu di jurnalis juga biasanya berhasil sih. Dan itu melakukan perubahan dengan cara yang lain. Tidak dengan istilahnya kan orang kan sebel kalau dimaki-maki gitu ya. Iya. Dimarah-marahin Dihardik, gitu ya. Dihardik dihakimi. atau diberikan nasihat. Tapi kalau dikasih cerita dengan halus, kemudian akhirnya dia tahu bahwa lo tuh sebenarnya harus berubah. Kalau enggak lo akan ditinggal publik. Itu kan dengan cara yang mirip. Jurnalis jalur lucu. Lucu. Nah di festival selain tadi ada 8 segmen, apa aja yang akan dilakukan selama sehari di 25 Oktober itu? Sebetulnya pasti akan capek ketawa harusnya ya. Saya berharap pasti komika-komika kan lucu ya. Ya. Ditutup oleh David nanti. Ya. Pasti juga lucu banget. Pressure lagi. Mungkin ntar orang udah Ya, emang. kalau dipublish enggak guys, gue nggak mau Pokoknya headliner. ada 40-an komika datang, Oke. kita nonton. Kalau biasanya ada beberapa panggung, kita satu panggung aja. Fokus di satu panggung itu dari jam Bergantian. 1 siang sampai jam 11 malam. Kita kasih jeda dikit, jadi biar bisa napas. Tapi intinya Ngelurusin rahang lagi. Iya, betul, iya, seharian iya. itu kita coba untuk membuat yang datang ketawa. Itu sih. Di luar kegiatan itu nggak ada panggung itu ya? Panggung itu aja. Di Jadi luarnya ketemu sih ada ya. kulineran, tapi kan memang itu support pendamping aja. aja ya. Dan Iya. kulinerannya juga usaha-usaha Usaha komika. komika. Serius? Oke, siapa yang komika punya kuliner? Banyak. Jadi dia tahu komunitasnya butuh makanan kalau lagi show dia bikin itu. Ya ada. Dia juga punya, Mas. Oh iya? Minyonyor ya? Iya, iya. Minyonyor. Nggak tahu dia tapi nggak mau kayaknya besok di Kartini. Nggak fokus kalau Nggak jualan fokus. juga Nggak tampil fokus. juga ya Mas. Nggak fokus. Oke, Rengga mikirin juga dagangan. punya, tapi dia bikin sendiri. Kemarin juga ditawarin, enggak Mas, nggak fokus. Gitu bener kata dia. Takutnya mikirin omset sama mikirin punchline malah jadi nggak keluar ininya. Yang nggak ikut mungkin yang nggak di Suci Fest memang ada bebek Kelihatan, carok malah. bebek Bebek carok carok, mau udah gitu lah. Tapi keresahan bisnis itu bisa jadi bahan materi bisa juga, jadi, sebenarnya. bisa jadi. Karena dia ngalamin sesuatu yang baru juga. Betul. Kalau dia keresahannya sama istri, Mas. Karena Gue suka nambah-nambahin ini Lebih ke- podcast makin panjang ntar. Nggak maksudnya kan spesial show-nya Ayah Ikhlas kan. Oh, iya. Oh. Lo nggak mau promo? ya spesial. Oke, itu nggak kan jadi. satu hal yang gue pelajari dari gue kemarin baca. Itu ada spesial show yang Ayah Ikhlas. Itu apa sebenarnya keresahan yang lo mau? Ya itu keresahan, itu proses perjalanan hidup aja sih dari bujangan. Ya kelas 1 tuh dari bujangan ke menikah, banyak kagetnya gitu. Oh begini kehidupan pernikahan, banyak ketemu istri yang istilahnya banyak ketemu istri. Konflik. iya banyak perbedaan lah dari Perbedaan. kita terus menyikapi kagetnya hal. punya anak. Ya, itulah keresahan-keresahan rumah tangga. Ya, itu yang gue bilang tadi Mas, stand up tuh tempat gue rilis juga itu karena sesuatu yang mungkin berat Membebani. ya gue rilis jadi Pasti materi sih. komedi aja. Istri gue juga seneng karena feedbacknya kembali ke dia. Duit tiket kan kembali ke dia. Jadi Kayak gitu. keresahan yang Itu nggak bisa dilepaskan di komedi itu keluar. Iya, dan untuk di industri sendiri itu adalah bagian dari proses personal branding gue. Karena begitu lulus Suci, gue nggak mungkin hanya jual kebetawian gue. Ya kan umur bertambah juga ya proses menuju kedewasaan itulah yang gue lakukan untuk personal branding, bikin stand up dengan IP Ayah Ikhlas, ngomongin keresahan bapak-bapak. Ya. Itu punya background dengan pengalaman dengan orang tua sebelumnya. Iya, itu juga. Jadi Itu memang bagian. kok jadi Oh, sedih enggak, gitu. jadi sedih. Ada pohon, ada Dia mukanya angin. berubah gitu. Gitu jadi kayak langsung mau nangis gitu ya. Ya itu lebih ke parenting sih, ngomongin bedanya gue dulu diurus sama bapak emak gue, sekarang gue ngurus anak gue gimana, zamannya berbeda, itu sih tantangannya beda. Itu udah 2 volume ya, dan kayaknya mau bikin volume ketiga di tahun depan. Ayah Ikhlas juga. Ayah Ikhlas, karena istrinya masih sama. Masih Harus jadi sama lah, kalau Kan di gua gua harus bilang sama, nggak boleh. Pasti ada keresahan itu ya. maksudnya jadi volume 3 tuh masih keresahan yang istri sama. aja ya. Dan istri masih merelakan karena Masih tiketnya Ada masuk. uangnya dia. Terakhir banget nih, untuk bisa stay di industri ini, kan ya tantangan datang dan pergi, juga kompetitor kalau kita mulai itu sebagai kompetisi ya. Meskipun kita ngelihat, enggak kayak itu gue mau melawan diri gue sendiri terus-menerus. Tapi fakta itu kan di luar itu terjadi.
Nah, menghadapi ya ada potensinya, ada peluangnya, tadi komunitasnya yang tumbuh, tapi juga di situasi tertentu ya ada tantangan juga, ada penampil-penampil baru. Ke depan lo ngelihat hal yang akan menjadi penting untuk industri ini apa? Mental. Mental. Kalau aku lihat sih komika tuh yang berkembang adalah yang mentalnya bagus. Dari awal dia mau untuk belajar di Suci menjadi komika profesional. Kalau mentalnya nggak ada, kan kadang-kadang dimarahin juri, dimarahin kru juga, misalnya nggak lucu, dimarahin mentornya. Tetap mau berusaha, itu yang membuat dia bertahan di industri. Tapi sebetulnya tantangan yang kalau aku lihat sih di Suci ya, kan perkembangan dunia sekarang berubah nih. Mungkin sensitivitasnya berubah nih Mas, dari zaman sekarang. Misalnya di 2012 ngomongin masalah A, orang nggak tersinggung nih. Sekarang di 2024 ngomongin masalah A, orang jadi tersinggung. Itu sih sebetulnya pergeseran nilai ketersinggungan ini yang sebetulnya kalau bisa dibilang, kalau menurut aku sih jadi salah satu yang tantangan nih nanti di Suci. Gimana caranya kita bisa screening, bisa memanage supaya kita membawa nama Suci, nama Kompas, nama Komika juga bisa bagus gitu. Selaras gitu tetap, ya. Kalau aman. Apa Pit? Mental, Personal branding. Personal branding penting banget. Penting banget. Karena yang ngebedain lu sama yang lain ya di personal branding. Karena umur stand up kan udah panjang ya Mas ya. Iya. Kita ada di kondisi orang sekarang mau nonton stand up tuh komika yang dia suka aja. Kalau dulu kan pertunjukannya siapapun yang tampil orang penasaran sama seni stand up-nya karena baru kan. Sekarang udah milih, marketnya udah milih, udah niche gitu. Jadi personal branding itu penting banget. Jadi bayangkan Suci Fest ini mengumpulkan orang-orang dengan personal branding yang berbeda-beda dalam satu panggung dan dalam satu hari, dan semua lulusan Suci. Jadi bisa dilihat nostalgianya waktu kompetisi gimana, sekarang jadi apa, dulu sebagai apa masuk Suci, sekarang jadi orang yang berbeda. Mentalnya terbentuk seperti apa. Betul. Ada yang kemarin kita mau ajak meeting, sebentar ya saya lagi meeting BOD. Nah, BOD juga tuh BOD, udah jadi BOD siapa itu? Ada yang jadi BOD. Lagi meeting BOD. Nah, itu menggembirakan juga kan. Iya. Kontribusi dari Suci ini real ya untuk ekosistem dan komunitas. Iya, makanya jangan lupa beli tiketnya. Ya, beli tiket Suci Fest di mana? Apa aja kelasnya? Yang sisa tiket kita nih? Sisanya itu tribun bawah sama tribun atas. Justru yang mahal, entah kenapa kalau yang mahal tuh habis. Habis duluan ya? Habis duluan. Oh, yang VIP. 600.000 platinum udah habis. VIP-nya sudah habis, sisa yang 450 ribuan. Di tribun bawah dan tribun atas. Kalau di Balai Kartini ada dua track. Iya, jadi dua level ya. Kalau biasanya kita memang di Sarbini mungkin banyak orang yang nggak ngeh gimana sih cara ngelihat nanti di panggungnya. Sebetulnya atas bawah sama aja. Cuman memang atas kan agak jauh banget gitu, nggak bisa meluk-meluk gitu. Makanya platinumnya sudah habis karena pengen dekat sama komika. Di Balai Kartini karena Balai Kartini. Karena Suci berikutnya akan di sana juga atau karena luasnya aja? Nggak juga sih. Kalau aslinya sebetulnya nggak tahu akan diedit atau enggak. Sebetulnya adanya di hari itu di situ gitu. Cuman memang sebetulnya Balai Kartini juga bagian dari histori Suci. Gue Suci 4 di Balai Kartini. Betul, Suci itu 2 season sempat full di situ. Luar biasanya banyak sekali uangnya waktu itu. Karena dia. Mas lu ya? Dia produksi. Tapi kan sponsornya juga banyak waktu itu. Harapan kita adalah sponsornya bagus nih Mas, langsung gitu. Bisa kita bersama. Bisa tiap hari di Sarbini misalnya. Kalau itu sekarang di Usmar Ismail. Nanti rencananya sih Suci 12 juga akan di Usmar Ismail. Ground zero-nya Suci pertama kita akan di situ. Itu rebutan tuh karena tiketnya cuma 250 kursi. Yang daftar biasanya sampai 600. Ya itu tadi sih Balai Kartini karena kita juga punya kedekatan dengan Balai Kartininya juga. Thank you, Bet. Siap, Parno. Semua untuk apa ya tadi? Jurnalis garis lucu itu kayaknya. Jurnalis garis lucu. Kaosnya gitu. Iya. Jurnalis garis lucu. Iya kan? Mas Inu. Mirip kan metode Mas Inu yang bikin lah. Iya kalau Mas Inu yang pakai kan metode sama loh. Metode kalian sama lah jurnalistik. Ada riset, ada observasi, ada interview kan. Lalu ada 5W1H yang harus nempel sebagai bahan untuk disampaikan. Betul. Tapi caranya adalah dengan melucu. Melucu. Dan ini ya tadi melawak.
dengan lelucon. Atau Berarti melawan di, dengan lelucon. di podcast ini kita akan menagih nanti Mas Inu Kita menjadi bikin salah kaos. satu mentor dari Suci 12. Iya, untuk karena teknik penulisan untuk itu. teknik penulisan sama kan kita di Kompas ini banget Mas, news. Mm-mm. Gimana caranya Mengolah Mas current issue. mengolah current issue. Gitu. Dari Jadi kita komedi. akan mulai kelas tapi masih lama sih Mas, masih bulan Iya, April. sekarang aja sekarang Bikin jadwalin kelas. dari sekarang. Enggak, cut. Kita akan Ini langsung nanti jadi janji. Februari ya? Maret? Oh, Mungkin mana? 1 April akan show. Jadi sekitar bulan Maret mulai karantina nanti. Ini udah selesai, ini nggak di roll ini. Langsung dihubungi kan ya. Iya, Mas Ino. Nanti udah pakai jurnalis garis lucu. Jurnalis garis lucu. Thank you. Siap. Terima kasih. Fit. Siap, thank you, Mas. Ada OBB-nya nggak sih? Nggak. Oh, ada tos dong kalau ini. OBB. Thank you. Apa OBB? Tidak ada OBB. Langsung. Makanya gue kan kebiasaan ada itu terus gue kaget. Ah, udah mulai ya. Udah. Oh, Bibi itu apa? Gue nggak ngerti oh, Bibi. Bumper di awal Mas, Oh, 30 bumper detik di di atas. awal. Di awal. Opening. Suci, TV kalau nggak ada itu nggak boleh kayaknya.